Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada kalian semua wahai netizen plus 62 yang budiman dimanapun kalian berada. Panjang-panjang bener ya. Kembali lagi bersama saya Dino di acara kita Ngoms lah woy. Hari ini saya kedatangan seorang musisi, Asik. ya kan, seorang keyboardis, arranger, ya kan, guru juga, dan juga seorang suami yang sangat mencintai istrinya. Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesi Kristianto. Gokil, sadis. Apa kabar bro? Siap bro, aman. Sehat ya? Sehat selalu lah, harus dong. Lu juga dong? Ya aman, mudah-mudahan aman. Loh ya jangan begitu. Berat naik Pak soalnya Pak. Astaga, pandemi ini membuat saya mengalami kenaikan berat tubuh. Berat naik, semoga profit juga naik. Mudah-mudahan. Sibuk apa aja nih Yes? Ya pandemi begini ya, ngajar masih pasti Ngajar kan. ya? Manggung, puji Tuhan tidak ada. Iya saya juga gak ada kerjaan nih, Ya, Pak. tapi virtualan jalan. Virtual jalan ya. Yang paling banyak sih di ngajar. Emang produksi lah sekarang. Produksi ya. Produksi buat gereja, produksi buat penyanyi-penyanyi gitu. Oke. Rekaman. Sama Erwin Gutawa juga ya. Erwin Gutawa masih, sekolah masih. Sekolah masih. Lo ngajar di mana sih? Di Erwin Gutawa. Gue ngajarnya di dua tempat, di Erwin Gutawa Music School sama di SAE Institute Jakarta. SAE. Iya. Siap. Itu ngajarnya mata kuliahnya sama atau beda? Kalau di Erwin Gutawa Music School kan gue lebih ke ngajar piano ya, kayak kursus gitu, kursus piano. Tapi kalau di SAE itu gue ngajar teori musik buat sound engineer. Wah, gokil. Gitu. Berarti lo ngajarin DAW gitu gimana? Enggak. Nah, kalau itu bukan gua. Oh, bukan. Gua ngajarin teori musik di balik penggunaan DAW itu. Kayak misalnya gini. Kalau di DAW itu kan ada grid tuh ya. Iya. Ada bisa kita ganti tuh jadi not seper-8, not seper-16. Nah, itu gua ajarin kenapa itu namanya not seper-8. Apa urusannya gitu. Siap. Terus gua ngajarin mereka denger misalnya bunyi chord mayor kayak gimana? Apa bedanya sama mayor 7? Apa bedanya sama minor 7? Supaya nanti mereka kalau di pekerjaan gitu ya, mereka bisa ngasih tahu itu kayaknya chordnya harusnya nggak ke situ deh. Instead of jadi cuman engineer yang tekan spacebar sama ngeset kabel gitu kan. Iya. Oh gitu. Jadi mereka harus punya dasar itu. Ya, jadi tahu why-nya ya. Iya, tahu why-nya di belakang produksi musik gitu kan. Iya. Dan ngerti cara mikirnya musisi. Iya. Gitu. Kalau saya kayaknya langsung loncat, Pak. Saya belajar sendiri, Pak. Waduh, kayaknya harus nanti coba. Nah, boleh tuh. Ngulik. Ngulik ke Yesus gimana. Bisa kita atur lah. Bisa diatur ya? Bisa diatur lah. Mampir aja ke rumah, ntar kita atur. Siap. Kita apakannya itu biar bagaimana gitu. Kita apakannya lah apa itu kan? Itu. Aduh, gimana nih? Lo tadi abis nggak jadi ngajar? Tadi nggak jadi karena murid gue tiba-tiba ngasih tahu sakit, jadi nggak bisa datang. Oh, lo privat juga ya? Privat. Lebih tepatnya bukan nggak bisa datang, jadi gue nggak usah kesana gitu. Jadi murid gue yang ini adalah satu dari beberapa yang sudah mengizinkan gue untuk tetap muka. Iya. Kalau sekolah belum boleh. Sekolah belum boleh. Boleh, tapi ini murid privat, jadi ya boleh lah. Nah, yang tadi di SAE sama di Erwin Gutawa itu udah tatap muka? Belum. Masih virtual? Masih online. Masih online. Oke. Untungnya kalau di SAE itu gue mengajarkan teori musik kan ya, jadi masih sangat applicable untuk online tuh masih bisa nggak apa-apa. Iya. Yang agak sulit tuh yang mata kuliah yang harus memegang mixer, yang harus bener-bener ngeset kabel masuk rekaman. Itu yang agak susah. Iya, PR banget sih. Iya. Secara ya kalau mixernya apa gitu kan di rumah belum adanya begini kan ya kan. Iya. Di kampus misalkan mixernya 64 channel. Nah, di rumah cuman 4 channel. Nah. Iya, bagaimana ini yang 60-nya dari mana? Iya. Gitu-gitu. Iya. Itu gimana tuh ngakalinnya tuh kalau misalkan ada yang praktek kayak gitu tuh? Kemarin sih teman-teman gue di kampus itu bikin kayak semacam kayak program simulasi gitu. Jadi mereka kayak virtual patching.
Oh gitu. Iya. Virtual patching. Heeh. Wah, gokil. Ada kayak softwarenya bisa buat virtual patching dan sekarang sih katanya udah ada beberapa mata kuliah yang udah boleh datang. Karena itu nggak terelakkan lah. Mau nggak mau lu harus megang mixer. Iya. Gitu. Feel-nya beda, touch-nya ya. Iya. Iya sih ya. Soalnya kalau praktek itu ya memang harus megang sih, nggak Iya. bisa. Ya nggak bisa lah. Iya lu ngerti lah. Iya, gue ngerti banget. Nggak mungkin dapat feel-nya lah kalau nggak megang, nggak nyentuh gitu Iya. kan. Oh gitu. Iya. Lu murid ada berapa nih kalau privat sekarang? Puji Tuhan ada 2. 2 lusin. Kagak lah. Kagak beneran cuma 2. Oh gitu. Emang beneran cuma 2 kan gue banyak kan karena gue banyak ngajar di sekolahan ya kan. Karena kan gue ngajar di Eren Guta itu tadi. Jadi waktu gue banyaknya untuk itu gitu. Jadi waktu untuk murid yang di luar sekolah yang privat otomatis lebih sedikit. Itu biasa lah. Iya sih, benar sih. Ya soalnya kan di sekolah udah banyak ya muridnya kan. Iya. Kalau yang privat ya mendingan ke sekolah aja. Iya, itu dia. Iya, kecuali mungkin secara umur kali yang belum itu kali mungkin bisa privat kali ya. Justru yang yang belajar sama gue nih yang privatnya justru anak-anak umur 10 tahun. Oke. Enggak, maksud gue tadi yang kalau misalkan yang umurnya kalau yang udah sekolah kampus kan umurnya yang udah cukup dewasa lah. Oh iya. Kalau yang umurnya masih belia-belia baru privat. Iya, betul. Karena emang anak kecil tuh lebih sulit di handle. Khususnya sabarnya. Itu dia. Itu dan kalau online itu kesabaran tuh sangat diuji. Sangat diuji pemirsa. Udah kadang-kadang sinyal ya kan. Iya benar. Udah gitu terus telat-telat. Nah. Terus udah gitu di mute, kamera dimatiin. Iya. Kita nggak tahu nih ngomong siapa. Iya benar. Iya kan? Ada juga yang kadang-kadang nangis gitu. Kalau nangis kan, nah itu dia tuh. Gue punya murid tinggalnya di Abu Dhabi. Murid online tuh tinggal di Abu Dhabi. Kalau dia udah nangis, gue udah bingung tuh mesti ngapain. Orang Indonesia. Gue kira anak kayak itu, Sheikh. I wish. Iya, tapi dia karpet terbang. Iya. Ya gitu, tapi kalau dia udah nangis sih gue udah bingung dia mau ngapain. Kalau kita offline kan atas gue bisa sabar ya. Iya, bisa kita tenangin. Gitu. Iya. Ada touch-nya lah ya. Iya benar. Lah kalau ini di seberang lautan. Gile. Oh gitu. Terus lo udah berapa lama tuh ngajar di SAE sama di Kalau di SAE gue start 2017. Oke. Di EGMS ya karena sekolahnya yang baru mulai 2018 ya. 2018. Wah gokil ya. Berarti dari 2017 ya SAE ya. Yoi. Itu udah langsung kalau di SAE ngajar itu tadi apa namanya? Teori musik. Teori musik. Udah langsung itu. Langsung. Mata kuliahnya udah itu. Applied Theory Music namanya. Applied Music Theory 2. Jadi ada 2 mata kuliahnya ada 2. Applied Music Theory 1, Applied Music Theory 2. Nah, yang Applied Music Theory 1 nih ngajar temen gue, anaknya Pak Bigman Sirait. Oke. Lunya yang keduanya. Guanya yang tadi 2, yang lebih dekat ke dunia produksi. Kalau yang temen gue ini ngajarnya yang bener-bener toge dari nol gitu. Saya makan aja. Ya. Baca susah Pak. Iya, susah Pak. Ya. Ini ada istrinya di sebelah. Makanya tadi lu bilang sangat mencintai istrinya. Iya betul. Istrinya dibawa pemirsa. Dibawa. Kalau nggak dibawa apa yang akan terjadi? Nah itu. Ya, jangan di sini ngomongin. Nanti kita japrian. Aduh. Terus bahaya. Terus lo kemarin sama Erwin Gutawa tuh kemarin bikin apaan tuh kemarin tuh? Nah, yang mana nih? Yang tahun lalu? Enggak, yang tahun lalu ya, yang konser virtual itu. Jadi sebetulnya itu upayanya Mas Erwin untuk gimana kita tetap bisa bermusik lah ya, gitu kan. Ya. Dalam masa pandemi ini. Awalnya sebenarnya dari Tutti Challenge itu. Ingat nggak lo tahun lalu kan iseng tuh bikin Tutti Challenge yang angin malam itu. Kan responnya besar banget kan. Nah dari situ justru timbul ide. Oh berarti sebetulnya kita bisa nih bikin konser virtualan dalam bentuk orkes. Oke. Ini kameramen ikut juga kebetulan nih kameramen. Ya benar. Oh iya. Ini kameramen ikut Tutti Challenge. Wih, sedap. Yang baru udah dengerin kan? Udah. Yang baru ikutan dong. Yang fake address. Alamat palsu. Alamat tipu-tipu.
Iya. Gitu. Oh gitu. Iya, jadi itu berapa banyak tuh Apanya? orkestra yang dipakai tuh? 50 orang. Gokil. 50 orang. Gila rame ya? Rame. Sebetulnya yang pusing itu yang edit. Yang jarinya langsung ya. Iya. Itu proses berapa lama tuh produksi dari pre post pro? Nah, pre-nya itu gue juga nggak tahu ya kalau di back end-nya gitu ya. Karena gue kan nggak dari rumah masing-masing. Jadi kita cuma di brief. Pokoknya kita mau konser ini sekian lagu, tolong rekam. Oke. Karena gue anak rhythm section. Iya. Audio sama video dipisah ya, rekam pakai DAW. Oh gitu. Iya. Jadi itu semuanya ngeteknya satu-satu apa ada sekaligus berapa musisi? Enggak, satu-satu. Itu dari rumah masing-masing, bener-bener dari rumah masing-masing. Pure dari rumah masing-masing. Pure dari rumah masing-masing. Home recording. Iya, home recording. Wah, gokil. Itu gila tuh. Gokil. Dengan adanya alat yang dipunyai masing-masing gitu ya. Iya. Berarti gue soalnya nih kan kalau sama JTC ya kebetulan kan. Ya lo kan tahu juga kebetulan, kan. Pernah ikutan pemirsa. Ikutan dia gawat. Lumayan masuk kredit title lah. Sedap. Masuk rekening. Ya, oh iya bener juga. Jadi basi. Enggak maksudnya itu challenging sih. Iya kan? Challenging dalam artian kan masing-masing punya equipmentnya masing-masing kan, bener, punya gear masing-masing. Bener. Sementara pasti kan hasilnya pelangi dong, ya belang-belang kan. Belang-belang kan. Nah, PR gimana nyatuinnya itu sih kadang-kadang ya kan kalau di JTC kan ada apa yang editornya ya, yang nge-mixingnya. Ya gue sempet nyoba-nyoba sih mixing. Sakit kepala sih. Oh iya, betul. Sakit kepala, Pak. Betul. Nggak usah jauh-jauh Pak, gua aja itu kan handle virtual choir buat gereja. Wah itu pusing kepala juga itu. Sakit kepala ya? Sakit kepala. Nah lu tuh biasanya mensiasatinya gimana tuh? Apanya nih? Untuk ngerjain yang misalkan di gereja lu gitu ya, mensiasati produksi yang rekaman di rumah tuh gimana mensiasatinya? Ya yang pertama adalah emang harus siapin waktu lebih ya, karena emang pasti gue edit. Itu satu-satu diedit Pak. Timingnya diedit, pitch-nya diedit gitu. Iya. Enggak, maksudnya lebih ke ininya sih, orang-orang yang main di rumahnya. Kira-kira ada, lu harus gini ya. Oh, udah pernah gua training memang. Teknis-teknisnya lah. Udah gua brief awal. Cuman kan gini ya, kalau gereja ya namanya gereja gitu ya. Kita nggak bisa memaksa. Ini beda sama konteks virtual konser yang mana kita istilahnya quote unquote dibayar untuk main gitu kan. Ada budgetnya. Ini kan gereja pure pelayanan. Kita juga nggak bisa maksa mereka untuk coba dong cari ruangan yang ini gitu ya, cari yang sepi, ganti mic, nggak mungkin. Nih kalau bisa ganti. Jadi akhirnya data yang gue terima ada aja tuh yang tiba-tiba lagi rekaman vokal lagi nyanyi tiba-tiba iya ada suara motor ya kan, ada tuk 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 sayur tukang bakso pakai walkie-talkie ya. Tukang bakso pakai walkie-talkie. Jauh ya Maya, jauh. Ada corner pakai digate. Roger kan. Basura 3. Jauh ya. Iya, macam-macam. Iya. Udah gitu kualitas pemain juga beda-beda. Yes, betul. Ada yang orkes tapi anaknya dari yang jago banget sampai yang baru belajar. Oh itu yang mana yang Rigutaki itu ya? Oh enggak, kalau itu kan semua, ini maksudnya kalau buat buat gerejaan. Wah, kalau yang buat gerejaan mah begitu pelanginya. Ya, cukup itu yang menguji kesabaran ya. Cukup menguji kesabaran. Kesabaran dan kreativitas ya. Iya, benar. Ini diapain lagi biar noise-nya hilang ya? Iya, benar. Ini diapain nih biar mainnya bareng ya? Gitu. Kecilin aja. Kalau enggak mute. Aduh, jangan. Itu kalau udah enggak tertolong sama sekali itu baru mute. Baru mute ya. Iya. Yang penting visual ada. Itu rahasianya, teman-teman. Ya ampun. Jadi tolong ya. Kalau yang JTC online coba. Jadi lu gitu juga. Enggak, tapi kayaknya enggak ada. Kalau kita enggak ada. Oke. Coba kalau sampai ada di mute nanti ya. Nih siapa nih nonton Tonggo nih. Nah, Tonggo sama Adi nih, Ardian nih. Mute aja. Iya kayak gitu. Tapi lo kalau kayak gitu antara lu biasanya briefingnya gimana? Kalau soalnya gue kemarin tuh dikasih tahu, lo mendingan lo take dulu visualnya sendiri.
Iya benar. Gitu ya? Basically begitu. Oke. Jadi sebetulnya kita kayak bikin dua produk gitu kan. Yes. Produk karya rekaman musik sama video klip sebenarnya kan gitu. Benar. Iya. Benar. Oh gitu. Iya. Sama aja berarti ya. Sama aja semuanya mah. Oke. Terus GMB gimana GMB? Nah, GMB kan belum jalan lagi nih. Jadi memang kalau GMB tuh ada beberapa kendala yang kita hadapin. Yang pertama adalah bahwa GMB ini isinya nggak satu denominasi. Oke. Ya kan, nggak satu denominasi. Ada yang gereja tradisional nih kayak gue gitu kan. Ya. Ada yang karismatik kayak Mas Amos, Mas Adi, kayak Bams gitu kan. Nah itu kita sudah sepakat bahwa kita nggak akan ada di bawah denominasi manapun. Oke. Nggak akan serve under one church tertentu gitu kan. Ya. Nah itu ternyata ada problem sendiri karena sekarang setiap gereja punya band sendiri Bapak. Yes, benar. Iya kan? Ya, gereja yang A band A, gereja yang B band B gitu kan. Gereja yang isinya orang bermacam-macam A B C D ini yang nggak bisa masuk mana-mana gitu kan. Iya, cukup pelik juga ya. Cukup pelik. Makanya setiap kali kita ngumpul kita mau bikin apa nih? Ya apa ya gitu. Nanya balik apa ya? Apa ya? Oh gitu. Iya, tapi lo belum ada rencana ngeluarin GMB tuh, ngeluarin album apa gitu, apa single belum ada? Belum ada rencana. Kita rencana. Tunggu kondisi membaik dulu nih. Membaik dulu ya. Iya, dari segi personilnya dan dari dari kondisi juga, kondisi pandemi nanti baru kita mikir lagi lah. Oke. Kalau itu gimana? Jerok. Nah, lu gimana ceritanya sih masuk Jerok? Nah, jadi ceritanya gini. Seru nih. Ini Kan sekitar 2000. Jadi kan mungkin teman-teman banyak yang tahu kalau gue sejak 2010 itu main sama Samson. Ya kan? Nah, 2011 Bapak vokalis mengundurkan diri. Iya. Bapak mengundurkan diri terus otomatis nggak main dong. Iya. Nah, di akhir quarter ketiga 2011 itu Irfan gitaris Samson bilang sama gue, "Yes, itu Jerox lagi nyari pemain keyboard gitu, buat tour, kali aja jodoh coba deh gitu." Kenapa Irfan bisa bilang begitu? Karena dia iparan sama Sony, sama gitarisnya gitu. Oh, jadi gitu ya, jadi basudara ya kan. Jadi dua audisi dan puji Tuhan lolos gitu. Iya, orang dalam juga. Enggak. Audisi. Orang dalam. Audisi. Bener. Nah, iya, itu seperti biasa pertama audisi itu cuma buat kenalan doang. Audisi bener-bener itu di panggung. Iya sih. Iya. Itu sih bener sih. Iya. Kemisnya asik apa enggak, masuk iya, apa enggak. Itu dia. Iya, bener. Oh gitu. Iya, sama tuh waktu Samson juga begitu. Kalau Samson kan udah kenal lama gitu ya, cuman kan belum main bareng gitu. Iya. Oh, soalnya kan menurut gua kok agak jauh ya dari Samson yang karakter musiknya seperti itu. Tiba-tiba jadi Jerox. Iya. Iya kan. Wah, tapi ternyata lo hebat juga sih. Bunglon juga bisa berubah langsung kan. Banyak orang bilang begitu tentang gue nih. Di sini makhluk bunglon gitu, main apa aja lah gitu. Selama cair, Pak. Itu kata kuncinya. Selama cair. Jari cair juga. Iya, bisa lah. Lentur ya. Aduh, marah. Ya kan abis itu terus main orkes lagi. Iya. Nah, iya bener apa yang gue tahu ya. Iya. Oh, berarti lo jadi Samson, Jerox. Samson GMB dulu. Oh, GMB dulu, Jerox, baru sama Mas Erwin. Iya. Wah, itu pelangi juga sih. Itu pelangi banget, cukup sih. Iya. Cukup penci kepala. Iya, benar-benar kemana-mana sih. Iya. Lu dari yang apa sih? Kalau Samson kayak pop rock gitu kan. Pop rock. Terus ke Jerox yang ya kalau Japan rock itu kan termasuk lumayan complicated ya. Iya. Speednya ada, ya kan. Terus tuti-tuti juga. Bener. GMB ya gospel lah ya. Gospel, ya kan. Begitu masuk orkestra lebih tuti lagi. Tutinya segudang. Tuti challenge. Lu gimana ceritanya tuh? Maksudnya ini kalau di Jerox sendiri ya. Kalau Jerox sendiri challenging-nya apa tuh waktu itu? Tantangannya tuh. Kalau di Jerox sama Samson tuh tantangannya beda. Oke. Kalau di Samson gua harus menjadi support untuk si satu band. Jadi gua benar-benar jadi pemain piano, pemain keyboard yang harus support nih dua gitaris nih. Oke. Kalau di Jerox nggak begitu, Pak. Kalau di Jerox gua jadi pemain gitar ketiga. Oke. Itu mindsetnya beda tuh. Oke.
Jadi sama-sama ke depan. Jadi gue kalau main di Xerox tuh bawa itu. Oh iya. Ikut ke depan. Iya. Kalau di Samsung nggak bisa Pak, di belakang. Konsep musiknya nggak mengizinkan untuk begitu. Iya. Lu pernah ngerasa nih susah nggak? Maksudnya ya lo kan biasanya di belakang gitu kan main keyboard, terus lo harus pakai apa sih namanya tuh? Gitar gitu, lo harus maju gitu, ngerasa gugup gak sih pertama apa gimana gitu? Enggak sih. Kayaknya gue pengen narsis aja kayaknya. Banci tampil juga ujung-ujungnya. Iya. Tapi lu seru juga sih maksudnya. Soalnya mungkin udah kelamaan di belakang kali ya Odi. Iya bisa jadi ya. Depan, bisa jadi. Iya. Itu cuma di Samsung sama cuma di Xerox sama di GMB yang gue bisa ke depan. Oke. Di GMB lo pakai itu juga? Ada beberapa lagu yang gue bisa ke depan. Oke. Terus pas udah gitu ke Erwin Gutawa itu gimana itu lo masuk ceritanya? Iya. Ini ada lagi nih ceritanya. Itu sebenarnya permulaan gue itu dimulainya di tahun-tahun yang sama, 2010-2011. Oke. 2011 tuh gue pertama kali main sama Mas Erwin. 2011. Iya. Okay. Gue dibawa sama Berry Likumahua. Ini jadi mereka Berry tuh bilang sama gue, yes, gue butuh pemain keyboard yang bisa baca. Karena gue mau main ngiringin Mas Faris dan nanti sama Mas Erwin. Gitu. Faris RM nih? Faris RM. Jadi ya pertama kali itu 2011 gue main sama Mas Erwin. Jadi tema acaranya tuh di Java Jazz. Faris RM featuring Berry Likumahua dan Erwin Gutawa Big Band gitu lah. Jadi gue ngiringin Mas Faris sebetulnya. Nah di situ gue pertama kali ketemu Mas Erwin. Sebagai pemain. Keyboard. Main keyboard. Dapat partitur tulisan tangan, Mas. Kalau togenya gue nggak terlalu takut. Tulisan tangan. Iya. Mau nanya masih takut kan baru pertama kali. Apa gitu? Iya. Ini kok kayak A tapi bukan gitu. Terus lu nanya juga? Enggak sih. Gue main aja gitu. Bukan itu ternyata. Oh bukan gitu. Soalnya udah sungkan duluan kali ya. Iya kan legend Mak, gila lu. Bener. Kita harus berusaha menginterpret sendiri ya. Iya. Takutnya ntar malah, masa lu gini aja nggak tahu. Nah kan baru pertama kali Mak gitu. Gitu. Iya, jadi awalnya dari situ. Nah semenjak itu mulai kadang-kadang suka dipanggil gitu kan. Waktu itu gue macam nggak bisanya karena Samson. Terus di mana gue bisa mulai benar-benar aktif ketika itu sekitar 2015 pendahulu kita Alvin Lubis meninggal dunia. Tinggal keyboardis berkurang satu dong dari jajaran Mas Erwin itu. Ya otomatis gue mulai lebih sering dipanggil. Itu hitungannya waktu lo ke Erwin Gutawa Music School itu emang karena dari 2011 itu lo udah ketemu abis itu mulai pelan-pelan lah kontek-kontekan ya. Kontek-kontekan, WhatsApp-WhatsAppan. Ya kagak lah. WhatsAppnya sama manajer bukan sama doi. Kirain Mas lagi kunci yang itu. Kunciannya banyak. Belajar sendiri katanya. Oke gini. Kagak lah. Sama manajer ya pasti ya. Iya. Oke. Lalu di EGMS ngapain tuh? Tadi apa sebagai tuh? Ngajar. Gua ngajar juga. Gua bikin kurikulum. Departemen ya? Iya. Gua awalnya di hire sebagai pembuat kurikulum. Lu bikin kurikulum? Gue kurikulum piano popnya gue yang bikin. Sadis. Desain kurikulum kan, lagunya ini, bukunya ini, gini. Apa aja lagunya? Real book pasti. Iya kan? Real book pasti. Terus lagu-lagu. Nah gini, kalau di EGMS tuh bukan sekolah jazz ya, bukan sekolah pop juga gitu. Jadi kita berusaha untuk semua genre ada. Belajar semua genre. Biar lebih luas ya. Biar lebih luas. Karena goalnya itu adalah kalau kita punya 10 grade nih ceritanya nih, punya 10 grade. Gue sekalian promo, tolong daftar. Nanti saya kasih linknya di bawah. Nah, tolong ya. Ada 10 grade. Nah, targetnya tuh murid-murid grade 6 udah bisa main di orkes. Grade 6 udah bisa main di orkes. Iya, main bareng Mas Erwin. Otomatis itu butuh kemampuan untuk tahu musik genre musik yang banyak. Iya. Karena doi lo tahu sendiri. Yes. Bisa orkesnya bisa main segala macam gitu kan. Benar dari orkestra. Iya, etnik gitu kan. Macam-macam. Oh gitu. Lo bikin kurikulum tuh. Bikin kurikulum. Terus lu pasti tanya gitu pusing nggak?
Apa ditanya? Mesti bikin kurikulum? Iya. Pusing, Pak. Berapa tebal bukunya jadinya? Enggak, 90 halaman kurikulumnya kalau nggak salah. Lumayan. Lumayan. Itu bisa skripsi tuh. Ya. Bikin Iya. skripsi pemirsa. Aduh. Gila lu. 60 halaman tuh. Pusing gue. Wah, gokil. Pusing, Pak. Berapa lama lu bikinnya tuh kurikulum? Ada kali 3 bulan 4 bulan. Oh iya sih. Sama kayak gua bikin skripsi bener. Iya bener Iya, kan? 3 bulan 4 bulan. Nyicil pelan-pelan, nih bukunya apa ya gitu. Lo sambil ngulik juga, maksudnya ngulik dari buku-buku Iyalah. yang misalkan ada kurikulum luar gitu lo influence jadi Iya. lo gitu juga ya. Nah itu agak menjadi tantangan karena di rata-rata di sana tuh kurikulumnya spesifik. Oke. Ya kan jazz ya belajar jazz gitu. Iya, iya, Ya rock iya. ya rock gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Ini yang all in one kagak ada All ini. in one nggak ada, yang Iya. satu paket tuh, iya. Berarti lo cukup mumet juga Cukup ya. mumet juga akhirnya nyari kan, bener-bener nyari dan akhirnya nemu mengkompos, Iya, iya. ya, menyusun kurikulum lah. Berapa bab tuh? Ya itu 10, grade-nya 1 sampai 10. Enggak. Oh iya satu kurikulum ya. Heeh. Berarti 90 halaman itu grade 1 sampai 10. Grade 1 sampai 10. Oh berarti lumayan sih Pak. Lumayan. Iya lumayan. Jadi sih. desain misalnya grade 1 ini belajarnya apa dulu nih gitu Iya, kan. iya. Grade 2 belajarnya apa. Kisi-kisi apa tuh? Maksudnya kalau yang grade 1 tuh Grade 1 grade 2 tuh inilah grade basic. basic. Jadi goalnya itu adalah lu seneng dulu belajar musik. Nah, yang penting lu seneng belajar musik, lagunya gampang-gampang. Iya happy-happy iya gitu. iya. Grade 3 tuh udah intermediate. Nah, nerakanya di situ. Hell week-nya di situ ya. Nerakanya di situ ketemu real book jeger. Selamat gitu. Iya, selamat datang. Selamat datang. Waduh, gokil. Banyak yang ngeluh nggak kalau kayak gitu? Enggak sih. Enggak ya? Enggak, Yalah, untungnya kalau nggak enggak. ngeluh nggak dilulus. Iya. Iya. Tapi ada anak-anak yang gue temuin yang Kak, aku dikasih lagu apa aja boleh deh, asal jangan disuruh improvisasi. Oke. Ada yang gitu. Ada Iya. gitu. Oh. Tapi gue juga ada sih satu orang nih yang gue kenal. GTC juga. Ah. Dia Gue tahu nggak nih? Ada lah yang pemain keyboard ya lo. Ya. Ya dia aja kan gue tahu lah ya. Tahu lah ya yang pemain keyboard kan. Itu kalau nggak ada partitur hilang udah. Oh. Gitu. Ya. Improv juga harus ada partitur. Oh. Kalau nggak bubar. Bingung. Bingung. Jadi Nah lu tuh kayak gitu nggak? enggak, gue mengusahakan supaya nggak hanya kemampuan baca, karena biar bagaimanapun ini sekolah musik ya, kemampuan baca penting. Iya. Harus bisa baca. Oke. Minimal baca rhythm sheet, Iya, rhythm iya. section sheet gitu ya. Iya. Jadi harus bisa baca, tapi kuping harus tahu. Hearing ya. Lo 1625 gaya band cafe itu harus bisa Iya, gitu. Tuh. Nah, Iya. harus bisa. Jadi latihan ear trainingnya gitu. Bukan cuma ngenalin mayor minor, kagak. Ini lari kemana nih? Tuh putar lagu. Ini kemana? Ini minum gua, haus gua. Ayo boleh. Cheers. Cheers. Bro, mantap. Biar makin cair. Oh gitu, Erwin Gutawa ya. Iya. Nah terus udah gitu, lu kan sekarang nih di mana sih pelayanan tuh GKI Pondok Indah ya? Nah, GKI gue. Nah tuh yang tadi lu mau cerita tuh apa tuh? Lu kan katanya megang, bukan megang musik katanya. Megang apa sih? Megang musik gua. Oh bukan megang instrumen ya? Apa sih? Pokoknya gini, di Pondok Indah tuh semenjak pandemi kan gue pasti ngedit buat virtual choir. Oke. Kalau nggak pandemi ya gue pelayan musik kan, main. Iya. Cuman kan gereja gue gereja tradisional nih. Iya. Gereja yang notabene gitu yang musiknya harusnya nggak heboh gitu. Iya. Itu menurut beberapa orang aneh sih, kenapa musisi seperti gue gitu kok pelayanan musiknya quote unquote begitu doang gitu istilahnya. Iya. Gitu. Lu tuh gimana sih? Maksudnya kan ya ada beberapa denominasi mungkin yang lebih terbuka ya terhadap perkembangan apa skill. Ya kalau musisinya skillful ya lu mau jor-joran deh Ya. gitu kan. Ada yang mungkin lu nggak bisa. Tuh. Nah itu kalau menurut lu tuh gimana sih? Maksudnya khususnya buat ya kalau yang udah ngabrak aja gitu kan ya udahlah ya. Cuman maksudnya gitu. kalau yang buat yang kira-kira masih mungkin banyak apa pertimbangan. Pertimbangan.
Kira-kira menurut lo gimana sih kalau lo bisa ngomong nih kepada orang-orang ini buat supaya ada enlightenment lah, pencerahan tuh gimana tuh? Kalau menurut gue gini, bagaimanapun kan lo main di gereja, main musik gereja, satu selain menyenangkan hati Tuhan pasti kan. Dan yang kedua, lo juga harus bisa membantu jemaat untuk memahami lirik dan memahami rasa dari sebuah lagu gitu kan. Dan itu means sebagian besar adalah lo harus tahan ego lo karena di sini you're not serving yourself. Yes, agree banget gua. Gitu. Agree banget. Berarti itu nggak jadi masalah ya? Nggak jadi masalah. Justru ya. itu menantang buat gue bagaimana di sebuah gereja tradisional dengan lagu-lagu repertoar yang katakanlah klasikal gitu, kalau nggak mau dibilang tua gitu. Jangan dong. Iya, bagaimana membuat repertoar yang begini ini tetap menjadi relevan untuk jemaatnya gitu. Iya. Karena ternyata banyak juga loh di tempat gue, di gereja gue, meskipun orangnya tua-tua, ternyata nggak suka juga kalau treatmentnya yang lemes gitu ya. Ada juga. Pengennya yang jiwanya muda kali ya. Iya, pengennya yang lebih semangat dan sesuai dengan message lagunya lah. Oke. Oh gitu. Iya. Jadi soalnya kalau culture-nya memang gitu, ya udahlah ya. Ya sudah gitu kan. Susah yang maksudnya mau kayak gimana pun juga ya kalau memang culture-nya gitu ya udah, ya kan nggak bisa diapa-apain. Iya. Gitu. Kecuali memang merekanya menginginkan, kita mau merubah culture apa gimana? Ya udah. Bukan. Memang bukan mau mengubah culture, tapi mengubah bagaimana mengemasnya. Bagaimana mengemasnya dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah gitu lah istilahnya. Betul. Norma-norma yang berlaku ya. Betul. Jadi tetap harus di tengah-tengah gitu. Sekarang kalau di tempat gue band ada. Kita semua timnya pakai band. Main, Pak. Oh iya betul juga. main, ya kan? Bandnya tetap ada, cuman kita mainnya benar-benar di konsep jadinya kan. Yes. Konsep dengan dinamika yang udah diatur gitu kan. Kita nggak ada tuh tiba-tiba di tengah jalan ref sekali lagi ya gitu. Iya, nggak di seberang. Iya. Di seberang, lo mau gini 10 kali juga begini. Ya, kan? Begini boleh. Terus begini kan. Kalau di sini nggak bisa. Iya. Kalau di sini nggak bisa karena udah diatur, harus terkonsep. Yes. Tapi itu gue seneng sih. Gitu ya? Iya, maksudnya waktu gue main di tempat lo juga gue merasakan sesuatu yang yang baru gitu. Oh gitu. Suasananya enak. Karena instrumennya juga menurut gua tuh unik. Ya lu ada flute-nya, ada, iya. Kan terus lu ada violinnya. Ya di tempat lain juga mungkin ada violin, cuman secara secara instrumen sama ya ini kan lagu-lagu klasik ya. Betul. Lagu-lagu ya zaman dulu lah ya. Zaman dulu. Lalu tuh bisa membuat mengemasnya tuh keren sih. Itu yang bikin gue kok lagu zaman dulu bisa jadi enak gini ya. Iya. Itu makanya yang penting kan gimana mengemasnya gitu kan. Saya tuh pengen sering-sering sebenarnya. Oh gitu. Bilang dong. Jauh Pak. Bapak kesini juga jauh. Oh iya jauh juga tadi ya. Kita nyasar berapa kali tadi Bir. Aduh. Itu penyebabnya jauh. Iya Pak. Betul. Waktu itu diajak sama itu kan. Dapidon bawa basis. Dapidon diajakin. Iya. Terus terus sekali, 2 kali. Jauh ya gitu. Iya, jauh ya. Enak sih tapi jauh ya gitu. Jauh. Jadi gue bilang, "Entar dulu deh ya, gue ini dulu deh." Iya nih, ribet saya jauh aduh. Iya. Gitu sih. Cuman kalau deket mah udah tiap hari gue. Oh iya sih, iya. Nginep gue kalau tiap hari. Ngepel ya. Benar. Iya. Ya, tapi begitu dah. Itu menantang sih kalau buat gue. Dan yang makin menantang itu karena di gereja gue ada repertoar etnik kan. Oke. Wah, itu tuh. Itu seru. Begitu dapat lagu, waduh lagu Jawa Itu lo instrumen apa yang lo masukin ke situ? Ketika ada yang etnik. Nah, tetap dengan instrumen band mau nggak mau kan karena adanya itu. Tapi kita berarti harus research nih musik Jawa ini sebetulnya rulesnya gimana sih? Gitu. Kayak misalnya nih, gua nemu kalau Jawa tradisional tuh chordnya cuma 2 men. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalnya mainnya di C nih, chordnya cuma E minor sama F. Oke. Udah 2 itu aja tuh balik-balik. Oke. Ini nih jarang nih kalau di tempat yang itu
Jarang ya? Jarang dibahas. Mungkin ya bukan karena jarang, bukan karena nggak repertoarnya mungkin nggak ada. Ya, repertoarnya mungkin nggak ada. Benar. Iya sih. Oh gitu. Iya. Terus lu kan kadang-kadang kan ada instrumen-instrumen khas Betul. etniknya atau khas daerahnya dong. Betul. Nah, lu tuh ngakalinnya gimana? Nah, kali ini adalah cari yang mirip. Untuk kan ada that's what keyboard players are for. Iya, Kan gitu. Itulah dia. Tukang sihir. Iya, benar. Tukang Oh, sulap. gitu. Bisa Iya jadi sih. gamelan, bisa jadi. Iya. Dan drama elektrik, bisa jadi gondang batak, Ya, bisa jadi itu. nikmat itu ya. Benar. Tapi enak sih maksudnya. Iya di tempat lu kan challengingnya tuh kalau menurut gua mungkin akustik ruangan kali ya. Betul. Challengingnya itu cuman pas gua ke tempat lu tuh kayak wah ini mah challenge-nya itu udah bisa dihadapi. Dihadapi dengan instrumen yang setengah sebagian besar elektrik. Iya. Iya. Itu oke banget sih. Iya. Maksudnya soalnya yang kadang-kadang kan yang susahnya itu adalah mensiasati akustik ruangan kan. Bener. Gitu. Lu naruh speakernya gimana udah mungkin suaranya gulung. Iya. Mainnya ada satu instrumen yang kekerasan udah gulung. Itu dia. Gitu. Nah itu yang kita budayakan juga Pak. Budayakan cek sound. Iya cek sound nih penting. Cek sound penting lah. Gila lu. Dan untungnya drumnya drum elektrik sih. Meskipun kadang-kadang kurang nyaman. Gua tahu kalau drummer kurang nyaman pakai drum elektrik. Cuman ya memang pilihannya terbatas sih. gitu. Cuman ya disyukuri aja lah ya. Iya ya kan. Benar. Disyukuri dan dimaksimalkan. Betul. Kan ini mainnya di gereja Iya. bukan di GBK ya. Yoi. Dan ya jadi ada keuntungannya. Bisa jadi gondang batak. Iya. Nah, Jadi gua bilang, bisa jadi taiko Jepang. Macam-macam lah pokoknya. Ganti sound aja gitu. Iya. Lu kalau main R&B tinggal diganti ya. Ganti bisa. Bisa Gitu. benar. 808. Udah apalan gitu 808. Parah apalan. Iya. Gitu. Iya. Seru juga ya. Iya. Terus lo pas apa namanya? Ini gua tarik mundur ke belakang ya. Nah, lo kan dulu kan kalau nggak salah kan progresif. Iya kan? Betul Pak. Ya kan? Terus Dream Theater ya kan. Teater dia. mimpi. Metropolis, Dedenoy. Dedenoy. Dapat drum lo gila lo. Drum. Dari Mike Portnoy. Mike Portnoy sama dari itu Bavo. Apa tuh? Drum Indonesia ada. Oh, baru tahu gua. Ada. Iya. Makanya gua kasih tahu. Oh ya oke siap. Lo di endorse ya? Enggak, ngomong aja kan Nah, harus itu. mensupport produk lokal Betul, toh, betul, ya kan? betul. Gitu. Tuh gimana ceritanya tuh? Terus tiba-tiba maksudnya nih lo kan berangkat dari progressive rock. Ya, memang. Nah, terus waktu itu sempat ikutan apa tuh yang banyak-banyak keyboardis tuh. Oh, yang 100 keyboardis. 100 keyboardis. Iya. Kan? Terus udah gitu lo kan meniti karir kan yang mulainya dari apa Samson, lo ke J-Rock, GMB, terus ke Erwin Gutawa yang orkestra. Lu gimana tuh? Maksudnya starting progressive rocknya tuh gimana ceritanya? Starting progressive itu dari kecintaan Pak sebetulnya Pak. Cinta. Gak boleh cinta susah emang. Susah Iya, emang. iya, Jadi iya. emang awalnya tuh gue denger Dream Theater itu. Gitu ya? Gue inget banget lagunya A Change of Season. Langsung Change of sekali Season. 23 menit Pak. Bener, wah ini keren banget nih band ini nih. Gue maulah bisa main kayak begini. Karena waktu itu gue sempat belajar jazz. Oke. Dan gak mudeng Mbak. Oh, Gak mudeng, ini oke. apa sih gitu. Akhirnya gue Lu dengerin Dream Theater? gue dengerin teater karena kalau jazz kan improvisasi ya gue bingung ya. Ini artis gue Iya, tiru iya. persis bisa nih kayaknya gitu. Oke, ada pattern-patternnya. Iya. Oh gitu. Iya, akhirnya belajar gitu. Jadilah musisi progresif gua. Progresif ya. Terus nggak nyanat itu ternyata malah jazznya akhirnya bisa juga gitu. Setelah itu ya. Setelah itu gitu. Berarti Dream Theater tuh akarnya jazz. Enggak juga. Bukan juga. Omongan ngaco saya aja. Tapi Perjalanannya begitulah kira-kira lah. Iya. Maksudnya kalau di karir lo tuh setelah lo ngulik Dream Theater, main baru Dream Theateran gitu kan. ngejazz jadi gampang ya. Iya, jadi ternyata dapat. Oh, ternyata mainnya gini toh jazz itu. Oke, Gitu. oke, Itu dan oke. plus pengalaman jalanan ya main di kafe Ya, gitu-gitu. Lu dulu band-band pertama lo sebelum Samson tuh apaan tuh? Kalau band progresif, Miracle masih Miracle. sebetulnya masih sampai sekarang Masih. itu juga belum jalan tapi Oke. iya, Belum band jalan. Dream Theater cover Dream Theater cover Yoi. Dream Theater ya. cover Dream Theater. Puncaknya itu adalah kita main tahun 2012 sebelum Dream Theater datang pertama kali ke Indonesia. Wah,
main di TV One waktu itu. Widih. Ada acara, aduh apa sih acaranya? TV One. Ingat gak sih apa ya? acara yang manggung-manggung tuh yang band-bandan? Lupa Aduh, gue inget tuh Planet Remaja lagi. Ngaco. apa? Iya yang vokal itunya MC-nya Sandi Pasben. Iya gue inget. Cuma namanya gue lupa. Radio Show. Radio Show ya. Radio Show TV One kalau nggak salah itu namanya Iya, ya. iya. Mohon maaf Kang Sandi. Kang Sandi mohon maaf kalau Lagi, lupa. lagi di googling, Iya. sama Yuri, sama istrinya Yesi. Coba cepet cari. Kok jadi gue yang nyuruh? Parah podcast. Iya gue. itu puncaknya di situ tuh. Iya. Iya. Pertama kali kayaknya kita main lagu Dream Theater di TV nasional. Wuhui. Seru banget ya? Seru. Akhirnya pemirsa. Yoi, main Dream Theater di TV dilihat orang. Yoi. Sekaligus dihujat orang. tempo, lare. Tapi lo lagi main gitu metronom jalan? Enggak lah. Enggak sequencer, enggak main sequencer. Enggak main sequencer. Enggak main sequencer. Oh, kenapa? Hah? Kenapa? Memang Dream Theater-nya juga enggak pakai sequencer kan? Masa sih? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Lu baru tahu ya? Dream Baru Theater tuh tahu. enggak pakai sequencer, Pak. Oh, pakai klik juga enggak? Kalau yang sama Mike Mangini sekarang pakai klik. Iya. Dulu zaman Mike Portnoy enggak pakai klik mereka. Oh, soalnya dia banyak tempo yang berubah-berubah ya. Iya, itu bisa diakalin, bisa dibuat seperti itu. Iya. Tapi dulu zaman Mike Portnoy nggak pakai klik. Akhirnya makanya kalau lu bandingin versi rekaman sama versi live itu Dream Theater kalau live mainnya jauh lebih cepat. Oke. Ya adrenalin kan? Adrenalin, betul. Kalau ya Dream Theater yang era Mike Mangini itu sama aja gitu. Jadi mereka mainnya lebih santai sebenarnya. Iya. Karena dia, iya sih, gue pernah datang ke kliniknya Mike Mangini tuh. Iya. Dulu di BPPT kalau nggak salah. Gue datang. Bilang dia pakai klik. Bagaimana? Enggak, maksudnya orangnya itu cukup unik sih. Maksudnya dia bilang, tolong jangan, ya biasalah, nggak boleh foto flash. Lo foto boleh, cuma jangan ada flash. Iya. Tiba-tiba lagi main, Oh, gue tahu tuh ceritanya. Ada yang ceklek gitu kan? Iya. Dia marah kan? marah, Iya. ngambek cuy. Iya. Ya udah, cuman dia ngambek bentar, main lagi. Oh. Gitu, kayak gitu sih. Iya, Cuman iya. ya itu. Heeh. Oh iya benar. Radio show. Radio show benar. Radio show, bener. Acaranya radio show. Kayak gitu. Tapi memang menurut lo tuh enakan mana? Waduh. Drummernya DT itu enakan pas zamannya Mike Portnoy apa zamannya si Mike Mangini? Oke, ini untuk meluruskan, gue tidak berpihak pada mana-mana. Iya, Tapi iya. kalau menurut gue pribadi, Mike Mangini is the better drummer. Oke. Mike Portnoy is the better producer. Oke, masing-masing ada kelebihannya ya. Iya. Oke. Mike Portnoy itu memang lebih pikiran produser. Secara drumming, ya harus gue akui licknya ya begitu-begitu baik lah. Iya. Gitu. Iya. Beda sama Mike Mangini yang 1001 fill in dia punya gitu. Yes. Tapi si Mike Portnoy punya kemampuan producing Hmm. yang semenjak zaman Mike Mangini kan semua diserahin sama John Petrucci kan. Iya. Doi sendirian nih, nggak ada partnernya gitu. Iya. Oke. Makanya begitu kemarin dia ngumpul lagi sama Mike Portnoy, Liquid Tension Experiment 3, Iya. nggak tahu tuh udah keluar belum tuh Tahu album. gua. LTE 3, LTE 3. itu keluar lagi tuh. Karena Oke. dua produser ini ketemu nih. Iya, jadinya si klop lah ya. Klop lagi. Iya. Cuman emang gue tidak bisa membayangkan kalau saat ini Mike Portnoy kembali lagi ke Dream Theater. Katakanlah terus Mike Portnoy balik lagi ke Dream Theater mengganti Mike Mangini gitu. Memuaskan Portnoy head out there gitu. Iya. Mati Mike Portnoy, gue rasa suruh mainin partnya Mike Mangini. Iya sih. Tapi Iya. emang waktu dia kasih klinik juga dia itu orangnya apa ya? Mike Mangini kalau menurut gua technical banget sih. Iya. Dan dia kayaknya bisa apa ya? Suka eksperimen. Oh, gua kalau feel ini gimana? Coba rapi. Iya. Dan dia dosen, jadi dia bisa menjelaskan. Dia dosen. Dia kan dosen Berkeley tadinya kan. Jadi dia bisa menjelaskan secara detail bagaimana kenapa dia memilih misalnya Simbana di atas gitu kan. Iya. Kenapa dia Simbana di atas, kenapa dia main posturnya begitu, kenapa dia milih Tommy Yes. kiri kanan gitu. Yes. Sama dia ada reasonnya. Ada reasonnya, Kenapa betul. gua ngisinya gini? Ada reasonnya. Iya, betul. Itu ya Itu luar biasa sih, Itu luar iya. biasa sih. Dia bisa apa ya, nggak cuma sekedar main jadi Betul. ada alasannya. Betul. Filsafat Dan memang dia luar biasa. player yang sangat baik memang. Iya benar. Rapi sih waktu dia ngasih klinik tuh. Gue bilang wah rapi sih ini orang. Iya, udah Rapi. pasti. Rapi. Gue tuh demen sama drummer yang mungkin feel-nya biasa aja, tapi rapihnya itu Tapi rapi. tight. Iya. Waduh itu
Aduh, Dan si Mike Mangini emang tight banget. tight banget. Iya. Nah, Oke. gua rasa ya Mike pakai klik itu gua rasa idenya dia. Oh, mungkin dia terbiasa pakai Klik, klik ke iya. metronom. Jadinya ya dibawa ke DT kali Dibawa ya. ke DT. Dan tapi ngaruh lah, kelihatan mainnya mereka tuh jadi lebih rileks aja gitu. Iya benar. Biasanya kan adrenalin kan jadi kurang santai lah Iya, ya. jadi kurang bawaannya. santai. Wah. Wah, kebut gitu kan. Udah dia mainnya Dance of Eternity tambah cepet lagi ya kan. Melintir. Iya. Kadang-kadang note itu kan enak ya. Tididududut. Ini gara-gara adrenalin. Iya, jadi begitu. Jadi nggak dapet ya kan. Heeh. Oke. Lu waktu main apa namanya sama Miracle itu speed sabi ya? Ya lumayan lah. Nggak tahu nih mas kalau sekarang masih bisa nggak? Aduh. Lu latihannya Nah, ngapain drummer lu? gua zaman Miracle itu Eh. sama modelnya kayak Mike Portnoy, adrenalin. Oh, Lari juga temboknya. Iya. Oh, drummer pondasi soalnya ya. Iya. Dia kalau dianya apa namanya kecepetan ya semuanya ke bawah. Semuanya ke bawah. Iya benar. Lari temponya. Asli, tambah lama tambah cepat. Stres lah gue. Waduh. Yoi, Ini, aduh. ini touchnya Tapi lepas ya di nih. panggung itu nggak nyadar sih. Kita rasanya asik-asik aja sampai terus Iya, kita lihat rekamannya. Kenapa kayak dikejar setan gini mainnya? Biasanya gitu. Iya kan? Biasanya gitu bener. Iya. Biasanya gitu. Bener. Tapi Kalau di emang- panggung mah nggak berasa. Bener. Tapi emang main musik itu emang lebih enak pakai klik ya. Nah, Apa gimana menurut lo? Tergantung ya. Tergantung sih, tergantung konteksnya ya. Hmm. Gue orangnya soalnya harus tergantung konteks nih. Kalau konteksnya kita jam session, menurut gue nggak enak pakai klik. Oke, benar sih, benar. Gua Iya, setuju. nggak enak. Benar. Tapi kalau udah main yang terkonsep gitu, ya menurut gue lagu progressive rock terkonsep, Yes. sesuatu yang terkonsep. Yes. Gue nggak tahu bisa diimprov apa enggak gitu. Menurut gue mah kagak bisa. Iya, Lagu iya, Dream iya. Theater diimprov bagaimana? Nah itu nggak apa-apa pakai klik. Iya. DT isinya udah improv semua. Iya, Iya benar. Oh gitu. iya, Seru juga ya. gokil. Gokil ya, maksudnya. Iya tapi bener sih kalau misalkan ngejam, ya memang ya konsepnya kan ngejam ya, kita kan Iya. ya kayak orang ngobrol lah Iya. ya, nggak harus ada pagunya apa gimana Bener. gitu. Sementara kalau emang harus misalkan lo manggung yang memang sama misalkan sama Samson atau sama Jerok, ya mungkin baru Iya. lah ya. Nah, Jarok itu hampir terbalik perbandingan sequencer nggak sequencer sama Samson. Kalau Samson dari 10 lagu 9 pakai sequencer. Oke. Terbalik kalau Jarok dari 10 lagu 1 pakai sequencer, sisanya enggak. Siap. Ih, tapi Jerok tuh termasuk speed gokil sih. Oh iya. Speed gokil Iya. sih. Maksudnya gue, wah gila nih gue kalau main drum sih kurus gue nih. Iya. Dan menurut gue Jarok tuh termasuk band yang beruntung bisa masuk industri tanpa mengorbankan skill. Iya, benar masuk ke industri tanpa Mengorbankan skill. ya. Banyak kan band yang masuk industri terus mereka harus quote unquote sedikit lebih bodoh gitu. Yes, benar. Heeh, Seringkali supaya gitu. menjual gitu. Iya. Nah, ini nggak harus nih. Iya benar. Si Jarok tuh tetap bisa shredding segala macam. Iya. Tanpa harus kelihatan. Iya sih. Tanpa harus kelihatan nggak jualan gitu Iya, ya. benar. Tapi emang oke sih. Gua jujur ngeliatin Jerox tuh juga apa namanya cukup amazed sih. Iya kan? Iya, amazed dengan konsep video klipnya juga dengan tapi termasuk terkonsep sih. Oh iya. Secara appearance gitu itu oke banget. Oh iya, karena itu kan selling point-nya. Selling point Iya. benar-benar. Lagunya juga. Tapi gue sih gila, gue bilang gila nih. Speed boleh juga nih Iya. kan. Sama Jerox pun kalau gua manggung sama Jerox ikut didandanin lah gua. Lu berapa lama dandannya? Ya sama lah kira-kira sama anak-anak itu yang lain ya, Sama kira-kira sekitar 20 menitan lah. 20 menit ya? Iya. Jadi dulu gua gondrong kan, Oh. karena ikut Jerox kan. Jadi gua gondrong. Ada lah ikut dikepang-kepang gitu. Lu gak ngerasa ini bukan gue nih gitu enggak? Enggak sih, gua menikmati aja seru-seruan aja gitu. Seru-seruannya selama cair ya. Selama cair. Pakai sepatu tinggi-tinggi ya kan. Iya, Gua suka dikira Sony. Boots gitu kan. Iya. Oh gitu loh. Gue suka dikira Sony. Bang Sony. Bukan. Parah. Oh gitu. Iya. Aduh. Wah. Sadis nih, banyak cerita yang gue baru tahu nih Iya. pemirsa nih. Lucu tuh. gitu. Zaman sama Jerox tuh lucu lah. Iya. Terus lo kan ini nih, apa namanya? Lo tuh kuliah dulu di mana sih?
Gue dulu kuliah di IPB. IPB. Lo ambil? Ilmu komputer. Nah, Computer science. itu nyasar ke musik tuh, lo gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Iya. Oke, jadi sebetulnya memang pada dasarnya sudah lama gue pengen jadi musisi. Dari SMP sebetulnya gue udah pengen jadi musisi. Background Cuman- keluarga juga atau enggak? Enggak, justru enggak. Oke. Justru enggak. Cuman pas SMA mulai pikiran realistis lah, sok-sok realistis. Oke. Oh, ngapain sih jadi musisi nggak laku? Ya tahun itu memang begitu kenyataannya. Iya, emang itu Tahun-tahun- kayak udah jadi momok sih Iya. di lingkungan keluarga Indonesia tuh udah jadi Betul. kayak momok. Apalagi gitu di kan. era-era dimana zaman gue SMA tuh 90-an pertengahan. Yes. Belum ada industri musik yang quote unquote bisa menghasilkan kalau nggak hoki banget gitu. Iya, Zaman iya, itu kan iya. Dewa 19 ya kan, Shalon Seven itu juga ya hoki-hokian gitu kan. Bukan sesuatu yang terus lu sekolah dan lu berhasil gitu. Iya. Jadi untuk meneruskan ke musik, gue sosok nggak bisa lah, ini kayaknya nggak bisa lah. Jadi gue memutuskan untuk ngambil Komputer. computer science, dan kebetulan waktu itu juga gue dapat PMDK. Oke. Nah. Masuk IPB. Masuk IPB karena dapat PMDK kan. Iya. Kalau nggak diambil kan angkatan di bawah gue nanti nggak dikasih PMDK. Iya, benar. Ya udah, jadi gue masuk lah. Terus ya lama-lama setelah gue di situ, gue mulai merasa ini ada yang aneh. Ini kenapa gue nggak menikmati ini di sini? Oh, iya. Tapi Iya. teman-teman lo waktu di kampus dulu ada yang anak-anak suka musik? Ada juga? anak-anak band. Ada Oke. anak band. Yang lucunya anak-anak band di kampus itu agak telatnya 10 tahun. Jadi ketika kita tahun 90-an nih, ya kan? Catat ya, gue kuliah tahun 90-an. Tebak aja umur gue berapa? Googling. Googling, makanya gue umur berapa ya? Gue kuliah tahun 90-an. Kita udah main tahun 90-an tuh apa ya? Pro Jam ya? Pro Jam, Nirvana gitu-gitu kan. Ya benar. Mereka masih main GNR, men. Buset. Iya. Gue bilang, Oke. buset. Ya Iya, iya. ngeband sih, cuma telat 10 tahun. Iya. Oh gitu. Iya. Tapi itu maksudnya yang teman-teman lo ngeband waktu zaman di kampus itu, ada yang masih ngeband nggak mas? Enggak. Udah nggak ada. Lo doang nih. Gua doang. Gokil. Di SMP pun yang sekarang jadi pemusik cuman gua. Dari angkatan SMP. Oke. Angkatan SMA, SMA gua kan negeri ya, jadi satu kelas tuh isinya 50 Banyak. orangan, terus satu angkatan 10 kelas. 500 orang. Nah, yang jadi pemusik tinggal 3. Lo siapa lagi? Gua sama ada sekarang udah meninggal namanya almarhum Ola. Satu lagi Meda Kau. Jadi tinggal berdua nih gua nih. Dari 500 orang. Iya. Oh gitu ceritanya. Iya. Terus abis itu lo pas firm tentang gue yakin nih gue akan terus berkarir di bidang musik tuh udah selesai lulus kuliah atau Kuliah gue tinggal. akhirnya lo tinggalin? Gua ya? tinggal. Mohon Semester maaf. berapa? Semester 7. Gue tinggal. Oke, berarti udah semester akhir dong. Semester akhir. Tentunya dengan resistensi yang amat sangat dari orang tua ya. Iya. Lo waktu itu waktu pas lo memutuskan lo oke nih gue mau musik, ya kan? Itu apa tuh? Maksudnya lo ada kerjaan apa? Atau lagi Oh ada lagi terus kerja gue jadi programmer. Oh gitu. Iya. Lo programmer? Iya. Oh berarti ilmu lo sempat kepake dong? Sempat kepake. Oh iya. Sempat Oke. kepake. Oh gitu. Sempat kepake. Cuman Iya. ternyata gue juga nggak happy di pekerjaan itu ya, sampai ada teman kerja gue, om itulah pokoknya namanya. Udahlah ya, kamu ngeband aja. Ngeband. Akhirnya ngeband lah gue. Terus tuh sampai sekarang. Terus sampai sekarang bermusik sampai sekarang. Bermusik sampai Bermusik sekarang. nggak harus ngeband ya. Bermusik gak harus ngeband. Lo jadi guru, Betul. ya kan? Terus udah gitu, Jadi apalagi pencipta lagu pencipta doang, lagu, sound engineer. Ya itu semua Bermusik. di dunia musik Iya. sih, ya kan? Mau programming install software DAW termasuk. Termasuk. Jadi jangan pernah ada yang percaya kalau dibilang jadi pemusik tuh nggak jadi apa-apa. Yes. Karena pilihannya banyak, nggak kelihatan aja. Nggak kelihatan. Bener sih, bener nggak kelihatan. Iya. Bener. Orang banyak yang nggak tahu aja kalau. Kayak gua orang nggak, lo ngapain sih nih lo kerjain sound? Gua bukan ngerjain sound. Iya kan? Iya, gua tuh ngerjain komunikasi. Iya. Temen gue ada yang sound engineer dikira jualan alat. Oh kamu jualan ini, jualan speaker gitu. Bukan pak, saya sound engineer gitu. Iya. Tapi emang mungkin mindset ya, maksudnya
kita harus banyak edukasi orang juga kali ya. Iya. Kalau ternyata musik itu ruang lingkupnya Betul. cukup luas Cukup ya. luas. Dan itu terbayarnya sekarang. Sekarang Iya. kan sekolah musik banyak. Iya, Pendidikan iya. formal musik juga udah banyak. Iya, Ya, orang sudah mulai melihat. betul. Jadi Apalagi kan kalau yang namanya anak-anak itu kan dengan adanya kemampuan musik, otak sebelah kanan ya Untuk sebelah kanan. jadi jalan kan. Betul, Itu kan betul. mengasah apa ya? Kreativitas. Kreativitas. Iya. benar. Jadi kalau ada masalah di kehidupan, tantangan kehidupan, dia punya kreativitas gimana Betul. menyelesaikannya. Instead of dia bilang kayaknya harusnya gue begini deh karena rule-nya Yes. begini. Yes, jadi tolong anak-anak belajar musik supaya Belajar punya musik. kreativitas yang lebih. Betul. Dan supaya bisa belajar bekerja sama, Bener, itu bener, ya kan? bener. Karena, iya bener sih, itu bener Iya. banget, bener. Karena pada akhirnya lu nggak bisa main musik sendirian, Yes, ya kan? yes. Ya ada lah, oke lah, ada sekarang youtuber gitu ya, yang kerjaannya di kamar aja main gitar sendiri, main Iya, piano iya, sendiri. iya. Tapi orang-orang seperti itu begitu dibarengin sama teman, sama geng pemusik, bingung pasti. Bingung, bener. Heeh. Bener. Itu bener banget sih. Bisa belajar bekerja Bekerja sama, sama. tuh bener banget sih. Iya. Karena ya kalau ada satu, gue nggak mau mainnya gini Nah kan, ya bubar. bubar. Masalah kan? Masalah. Udah, rapatin dulu, kita selesaiin dulu nih cari jalan keluarnya gimana. Iya, Yo main iya. yo, gitu. Bener, itu bener sih, bener. Makanya nih anak gue suruh ntar belajar musik Iya. les sama Yesi aja. Iya. Privat. Aduh. Jangan cuma belajar privat, Pak. Suruh masukin band, suruh belajar main rame-rame. Iya deh. Bener. Kalau Tapi, enggak, berarti lu pertama kali ngeband pas kuliah? gue pertama kali band SMP. Oh SMP. Kan gue udah cita-cita gue jadi musisi kan dari SMP. Iya. Berarti lu gue pikir lu baru ngebandnya itu pas kuliah. Enggak. Dari Gue udah mulai SMP. ngeband dari SMP. Dari SMP di era dimana keyboardis nggak laku ya kan tahun 90-an mainnya Iya. Metallica, Nirvana gitu. Gitaris ya. Iya, laku ya. era gitaris keyboardis kagak laku mau ngapain? Bener. Ya, ngisi-ngisi Oh, aja gitu. deh. Oh gitu Iya. ceritanya. Lu apa namanya? SMP kelas berapa tuh? SMP kelas kelas 3 kelas 3 kalau nggak salah. Kelas 3 SMP kelas 3. Ngeband pertama kali tuh. pertama kali buat perpisahan. Di sekolah. Di sekolah, inget banget gue lagunya Entertainment. Entersen. Standar kan? Iya. Dong. Sama dulu nggak tahu orang pada tahu apa enggak. Dulu ada film judulnya California Man. Oh, gue tahu. Nah, soundtracknya itu yang kita mainin tuh Feed the Monkey. Feed the Monkey. Feed the Monkey. Aduh. Ini anak-anak sekarang kalau Nggak nonton ada yang tahu. Oh sama ini, sama lagunya Fate No More. Fake No More. Easy like Sunday morning. Itu yang satu-satunya ada pianonya tuh. Iya. I miss you like Sunday morning. Itu. Wih, sedap. Wih, gawat sih. Gawat. Tapi lumayan itu juga ya. Pelangi juga lo dari entertainment. tiba-tiba main itu. Ya ini itu. Di zaman dulu adanya ya lagunya itu Iya kan. sih, bener sih, bener. Iya bener. Wah, gokil. Wah, Oke. siap. Oh gitu. Jadi begitu. Buat menarik perhatian Buat ya. menarik perhatian perempuan, Pak. Berarti pacar lo banyak dong lu. Enggak. Kan menarik doang, dapat Oh iya kagak? bener menarik doang ya. Iya. Lu pacaran berapa kali lu ya? Istrinya banyak pacar. Nih, istrinya yang gini Istrinya nih. banyak. Nyaut aja nggak dijawab. Ntar kita podcast sendiri Iya, nanti. sama dia ya. Iya. Kayaknya nggak nyampe di bawah 10 lah. Di bawah 10. Di bawah 10. Tapi nggak di bawah 5 kan? Enggak. Ya cukup banyak sih. Iya. Dibanding gua cukup banyak. Oh gitu. Iya. Drummer memang. Drummer emang begitu ya. Iya, kita Luar setia. biasa. Iya kita. Iya kan? Stick kayak diawet-awetin ya kan. Kayak diawet-awetin. Parah. Udah lepas. udah gameplay Iya, dilakban lagi. Itulah pemain drum kan. Kalau nge-gig kan bawaan paling banyak. Iya. Kalau ya keyboardis lumayan sih bawa keyboard. Ya kadang-kadang kan kita bawa badan. Iya, keyboard udah dari pendor. Dari vendor. Iya. Kita bawa simbal, Iya bawa kan. snare, Bawa pedal. bawa pedal. Iya. Sekarang mau bawa bangku. Nah, iya bener. Iya. Eca, siapa lagi tuh? Eno. Pokoknya drummer Papan atas. tuh selalu bawa Bawa bangku. bangku sendiri. Oh iya pasti, Pak. Iya. Iya. Gue kenapa sih pada bawa bangku? Soalnya ya lu
duduk lama di situ Iya, duduk gitu. lama. Kalau bangkunya nggak enak, Betul. gue pernah cuy. Hmm. Ini sih kacau. GTC cuy, Heeh. main di Surabaya. Heeh. Lo tau kan bangku drum kan bulat ya kayak gini. Iya, iya. Kayak gini. Heeh. Nah, ininya patah cuy. Yang Setengahnya astaga. patah. Jadi lo ketahuan itu ada batangnya satu. Iya, kan? yuk. Waduh, lu bertumbuhnya pada batang itu dong. Widih. Gua ambil bulu sebatang. Untung cuman berapa lagu ya? 2 lagu ya. Ah, untuk cuma 2 lagu. Badan gue berat masalahnya, tapi kan duduk Iya juga ya. berasa. Iya, Pak. iya. Wih, Iya, iya. Semriwing pak. Iya. Kalau gue memang bisa mengerti sih. Sampai teman-teman gue engineer bilang investasi paling bagus bukan mixing board, bukan komputer, investasi paling bagus adalah kursi. Kursi ya? Iya. Iya sih bener. Karena lu duduk lama di situ, itu badan lu Betul. yang kontak langsung sama barang itu Yes, gitu. betul. Karena kan ya itu kan ngaruh ke ya lo main kan kalau nggak nyaman kan nggak enak Iya. kan. Iya sih benar. Iya. Kalau lo main sering kali lebih sering berdiri. Kalau sama Mas Erwin gue pasti duduk. Oke. Karena gue pegang piano kan, jadi gue Iya, pasti iya. duduk. Kalau Lu gue megang duduk. keyboard gue pasti berdiri. Oke. Nah. Oke. Kalau berdiri itu kadang-kadang cuma capek tuh. Kalau berdiri lebih capek. Kalau ya? berdiri lumayan capek. Karena gini, karena lu kalau berdiri, kalau drummer kan tumpuannya di bangku ya Iya. kan. Kalau piano main berdiri, lu tumpuan lu cuma satu kaki, Pak. Karena satu kaki lagi megang iya, pedal iya. sustain. Iya, sustain. Benar. Oke. Oh, gue baru Iya. gue sekarang. Heeh. Mm-mm. Itu sebabnya kadang-kadang lu kalau lihat Jordan Rudess dia rada ngengkang gitu kan, rada Iya. norak sih posternya, tapi Iya. ya itu satu-satunya cara biar dia bisa. Iya, mensiasati ya Mensiasati. supaya nggak pegel ya. Iya. Oh gitu. Oh, jadi kalian ya tolong keyboardis dikasih bangku nanti lain kali. Dikasih bangku lah. Kasih bangku. Memang kurang keren sih kelihatannya, tapi ya lama-lama pegel juga. Iya loh, gila lo kalau kayak misalkan sama J-Rock tuh bisa berapa lagu sekali manggung? 11-12 lagu lah. Berdiri tuh. Berdiri terus. Samson juga Udah gitu sampai ke depan-depan kan pakai sampai ke itu depan-depan. Kan. Wah, gokil Ya sih. kalau ke depan-depan lumayan lah. At least tumpuan lu 2 kaki. Iya Gitu benar-benar. kan. Oh, nggak ada sustain ya. Iya. Sustainnya di sini Udah ya. di sini kan. Iya benar. Ah iya. Iya, kalau berdiri yang Yang main piano main bener piano gitu. Nah, itu tuh. RD. Oh. Standar RD lah ya. Iya. Iya. Oh gitu. Ya, kalau nggak dikasih bangku, ya kan tambahin bayarannya. Tolong. Tolong. Dan jangan komplain kalau drummer-drummer suka bawa bangku sendiri. Nah, Itu emang penting. Itu yang Iya, penting banget itu. betul. Jadi vendor sound system ya kan, Tolong bangkunya yang layak. kasih bangku yang layak. Itu benar banget. benar. Karena performanya nanti bisa turun kalau Iya. nggak. Saya waktu itu patah apa Iya. bangkunya. Ya, Jangan- pasti sih bukan gara-gara berat badan gua. Betul. Emang pas Karena gua udah dari duduk. sononya. Iya, pas gua duduk. Ya. Kok begini? Iya. Jangan Aduh. juga dikasih kursi tukang bakso. Jangan. Aduh, bahaya. Berbahaya. Itu gampang peot-peot soalnya, Pak. Iya kan? Iya. Terus kayak kurang kokoh. Iya. Salah Sama- sedikit jatuh lah itu. Iya, sama keras, Pak. Atasnya kan kagak Iya. ada bantalannya. Gak ada bantalannya. Iya. Kalau Nggak cuma enak. selagu ya udahlah, nggak apa-apa lah bisa ditahan. Iya, bener. Kalau satu kebaktian, Bubar. hei. Ambeien. Hei. Iya wasir Pak nanti Pak. Aduh. Terus nih lu pesan-pesan kepada Ini pemirsa lu bilang apa nih? netizen Netizen. plus 62 kepada netizen Netizen plus plus 62 62 nih ya kan, khususnya yang umur-umurnya belia ya, Ya, yang mau sedang main musik. sedang main musik, sedang seneng-senengnya ngulik ya kan, mungkin ngulik DT ya Betul. kan. Kalau sekarang mungkin yang lebih kompleks lagi kali apa ya? Periphery gitu yang gitu-gitu. Iya. Kalau yang jazz mungkin nguliknya Jacob Collier Ya, gitu betul, sekarang. ya. Sadis. Nah, kira-kira pesan lo apa nih? Eh, Untuk misalkan gue mau ngeband atau gue mau memulai karir gue di bidang musik nih. Oke. Kira-kira apa nih pesan? yang pertama lu harus yakin dulu kalau itu benar-benar yang lu mau. Harus yakin. Harus yakin. Karena industri ini industri keras. Keras ya. Semua industri keras sih ya. Iya. Jadi kalau lu nggak yakin pada pilihan lu, ya lu akan menemukan banyak kesulitan lah Kesulitan gitu. ya, iya, Iya. benar-benar. Yang pertama dari diri lu sendiri, karena lu jadi, aduh kok gue gini aja ya, apa gue berhenti aja gitu-gitu terus. Iya. Ya kadang-kadang even teman-teman gua yang sudah berpuluh-puluh tahun berkecimpung di industri musik punya keraguan seperti itu loh.
gue berhenti aja ya, kayak gue kurang keren gitu, kayak gue kurang bagus, gue udah nggak laku gitu. Banyak banget yang Banyak begitu. yang seperti itu ya. Yang berhenti pun banyak, meskipun sudah berpuluh-puluh tahun. Akhirnya menyerah. Harus yakin ya. Harus yakin bener-bener. Oke. Terus mensiasatinya gimana tuh? Maksudnya biar kita tetap bisa terus apa ya? Mungkin konsisten kali ya. Iya. Di bidang yang udah misal kita pilih musik, ya. iya. Itu gimana tuh? Kalau gue ya, ini gue nggak tahu kalau temen-temen ya. Kalau gue ya, gue kenapa memilih itu karena gue percaya bahwa gue bisa serve people better Oke. dengan musik dibanding dengan ilmu gue yang lain. Oke, berarti mindsetnya harus surfing ya? Iya, itu kalau gue tapi ya. Oke. Kalau gue mindsetnya surfing. Oke, lo bisa Kemampuan gue ini bisa gue share dengan banyak orang dan bisa membuat banyak orang lebih bahagia karena gue bermusik. Dibanding dengan gue bikin program dan duduk. Iya, benar. Berarti lo emang mulia juga ya, lo mau serve orang supaya lebih bahagia. Jadi motivasinya jangan yang lain-lain Jangan dulu duit. kali. Nah, Jangan duit, itu nanti dengan sendirinya akan datang. ya kan. Cuman harus mungkin kalau kayak Yesi kan membuat bahagia ya kan. Teman-teman mesti cari motivasi sendiri. Yes. Yang Di pasti luar. jangan duit dulu ya. Jangan duit dulu. Kalau Karena cewek duit easy come easy. Cewek bisa juga. inspirasi tuh. iya, boleh lah. Boleh. Gue kenal banyak sekali pencipta lagu yang bisa menciptakan lagu dari tiap ketemu cewek jadi lagu satu, ketemu cewek jadi lagu satu. Ada itulah senior kita lah. Nanti aja tapi Ome out the record. Inisialnya depannya Y bukan? Yesi yo. Depannya Y. Belakangnya Dino. Iya. Wes, kalian jangan kepo. Iya, gitu ya. Iya. Berarti harus motivasinya jangan semata-mata sekedar uang aja. Sekedar uang. Harus konsisten, terus harus surfing ya. Iya. Surfing kalau lo bisa ngasih value yang baik Betul. kepada orang-orang sekitar kalian. Iya. Dengan musik ya. Betul. Gitu ya. Oke. Gitu. Lu tapi nih di terakhir nih. Nah, Lu pernah merasa insecure gak sih? Maksudnya dengan ini kan talenta muda kan sadis-sadis loh. betul. Sadis-sadis. Ngeri kan? Ngeri cuy. Ngeri. Ini gue tanyain juga soal ke Dennis nih. Heeh. Kemarin podcast. Nah, lu gimana tuh? Kira-kira. Insecure sih cukup sering ya gue alami. Cukup sering gue alami. Pertanyaan-pertanyaan yang gue bilang apa gue berhenti aja itu kadang-kadang gue tanyakan tuh. Oke, itu setan tuh bisik-bisik. Iya, kadang-kadang bini gue sampai yakin lu mau berhenti. Gitu. Emang lu bisa apa lagi? Iya, emang istri itu jadi pengingat yang baik. Iya. Iya, tapi di saat-saat itu terus gue inget bahwa satu emang gue bisanya ini. Dan kedua, toh gue melakukan ini karena gue pengen serve, balik lagi kan? Yes. Iya kan? Yes. Jadi it doesn't matter bahwa di luar sana ada lebih baik, toh gue melayani orang dengan kemampuan gue gitu. Iya, benar. Gue coba ngingetnya gitu aja sih. Oke. Bahwa gue melakukan ini sebisa gue dan gue melayani orang. Terus ya kalau orang sudah cukup, nah itu kadang-kadang kita merasa bahwa gue belum cukup nih berbuat. Gue belum cukup keren gitu lah istilahnya ya. Oke. Tapi terus gue selalu diingatkan, tapi itu klien lu seneng kok. Terus ya udahlah gitu. Iya. Oke. Gitu. Klien lu seneng mau pakai lu lagi kan? Ya udah gitu. Gitu. Dan buat gue belajar di industri musik ini bahwa trust, bahwa rasa percaya itu sangat penting. Penting ya. Percayaan dari klien buat kita itu penting banget gitu. Karena begitu trust itu dapat, meskipun di sana banyak talenta yang lebih keren gitu. Mereka akan baik lagi ke kita. Maksudnya jauh deh. Gua dibanding keyboardis yang lain banyak yang 1000 kali lebih jago daripada gua. Tapi kenapa Mas Efren milihnya gue? Yes. Gue sampai sekarang masih misteri tuh, Mas. Tolong jawab. Iya. Ada faktor X ya. Iya, mungkin faktor trust itu. Trust. Gitu. Sama itu kali karakter kali ya. Karakter, humble gitu. Soalnya kan kadang-kadang ada orang yang nggak tahu juga sih, mungkin jago cuman kurang gimana gitu. Karena kan skill aja kan nggak cukup kan pasti kan. Harus ada sisi lainnya. Attitude mungkin. Karena orang musik bilangnya attitude. Gitu. Benar. Attitude-nya harus baik. Iya. Kalau enggak ya digosipin ntar kan. Betul. Dan ini industri yang sangat bergantung pada
kata orang. Benar. Wah, kalau satu orang udah bilang lu jangan pakai dia lagi, orangnya nggak enak. Wah, habis lu. Iya, benar. Meskipun mungkin belum tentu. Belum tentu. Tapi betul. kita tahu sendiri kan netizen plus 62. Iya, netizen plus 62 yang budiman. Tolong Anda jadi budiman ya, jangan jadi setan. Iya. Pikiran mulut dijaga. Sekarang orang banyak ngomongin cancel culture. Iya, di dunia entertainment tuh udah dari kapan-kapan tahun itu terjadi tuh. Iya, benar. Cancel culture, jangan pakai dia, nggak enak. Nah, udah kelar. Apalagi di cancelnya pas deket-deket lagi. Ya deket-deket pandemi. Aduh, parah tuh, aduh. Lah, jangan bernostalgia itu. Baru setahun yang lalu ya. Baru Tenang setahun. saja. Jangan diinget ntar tuh. Jangan diingat. Panjang umur susah ntar kita semua. Hamin berapa? Hamin 2. Aduh, kasihan saya, aduh. Diingetin lagi, aduh, jadi kepikiran. Aduh. Jadi itu aja ya pemirsa ya. Oke. Itu aja, thank you ya sih. Thank you, Bro. Sukses ya. Thank you, Bro Dino. Sukses juga buat berkarirnya. ini. Kalian semua nih, ya kan, nanti ntar saya kasih linknya di bawah nih. Yes, kalau nih mau kan. daftar. Jadi buat yang nonton, yang sekiranya punya anak ya kan, mau anaknya supaya kreativitasnya lebih bagus gitu kan, lebih baik, bisa berkomunikasi, khususnya kerja sama dalam band itu membuat anak-anak tuh lebih gampang bekerja sama ya. Betul. Daftarkan diri di bawah sini, ntar saya kasih nih kan, Ya. ada SAE, bisa privat ke Yesi, Bisa. atau ke Erwin Gutawa, Music School. itu sudah. Oke, pemirsa netizen plus 62 yang budiman, sekian podcast Ngoms Lawoy kali ini bersama saya Dino dan Yesi. Sampai Mantap. jumpa lagi di episode berikutnya. Dah. Dadah. God bless. Dadah.